Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Afan Ustaz minta waktunya untuk mewawancara nih terkait anak berkebutuhan khusus. Boleh, boleh. Untuk pertanyaan-pertanyaan Ustaz, apakah ada kebijakan khusus Ustaz, dalam penerimaan murid dengan berkebutuhan khusus atau disabilitas gitu Ustaz? Kalau ada, prosedurnya gimana Ustaz? Ya baik, terima kasih sebelumnya. Kalau kebijakan khusus tentu ada ya, karena sebagaimana dari Kementerian Agama bahwasanya setiap madrasah hari ini mereka harus memiliki kesiapan untuk menerima santri atau murid yang berkebutuhan khusus. Ya, karena pada dasarnya dalam Islam sendiri juga diajarkan bahwasanya anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menjaga amanah itu tentu kita harus siap dengan kelebihan dan kekurangan anak-anak tersebut. Dan selain itu juga kita sudah memiliki payung hukum ya, yaitu dari pemerintah sendiri dalam peraturan Permendikbudnya itu yang nomor 20 tahun 2003 kalau tidak salah ya, tentang bahwasanya anak yang berkebutuhan khusus itu memperoleh pendidikan yang sama dan bermutu ya dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian terbaru itu tahun 2023 ada Permendikbudristek ya, itu yang mengakomodasi bahwasanya peserta didik penyandang disabilitas itu layak untuk mendapatkan pendidikan seperti itu. Dan tadi bagaimana caranya ya? Iya, berarti kan artinya nggak boleh ada penolakan Ustaz, harus diterima. Cuman SOP-nya gimana? Kalau di kita setelah memperhatikan itu juga, kemarin kan ada Zoom meeting juga kita dengan kementerian, maka dari tahun ajaran baru kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah di awal itu ketika santri masuk kemari untuk mendaftarkan dirinya ya, maka kita sudah menyiapkan beberapa perangkat ya, diantaranya melibatkan guru BK ya, untuk melakukan seleksi ya, melakukan seleksi secara asesmen, menggunakan asesmen maupun wawancara ya, sehingga dengan kedua hal tersebut kita harapkan mampu terdeteksi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Sejauh ini ada nggak Ustaz? Kan udah berjalan nih. Ada nggak anak kita di madrasah ini yang berkebutuhan khusus sejauh ini? Alhamdulillah sejauh ini belum ada anak kita yang berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau yang yang kurang-kurang sedikit dalam hal pembelajaran itu biasalah. Tapi kalau yang berkebutuhan khusus yang kita katakan masuk kategori disabilitas itu alhamdulillah tidak ada. Oke, ini kan belum ada nih alhamdulillah Ustaz ya. Lalu nanti apakah dari pihak madrasah sudah ada pembekalan nih, baik ke murid atau mungkin ke guru-gurunya, apakah sudah ada pembekalan itu? Ya, tentu kita sudah lakukan pembekalan ya, tapi sifatnya masih internal kita saja, dari guru ke guru. Di sini kami melibatkan secara aktif guru BK kita. Kebetulan kita ada guru BK dan yang melakukan pembekalan terhadap kita dan guru-guru yang lain di madrasah kita itu guru BK. Artinya udah siap ya nanti kalaupun ada, jadi nanti kita tinggal perkuat aja lagi Ustaz ya. Ya, insya Allah. Karena kemarin di awal kita sudah ada pelatihan terhadap guru-guru kita tadi oleh guru BK. Kalau boleh tahu Ustaz, terkait tentang anak berkebutuhan khusus itu Ustaz, itu apakah ada kurikulumnya sendiri gitu? Ada? Kalau kurikulum sendiri khusus itu saat ini kalau yang kami lihat itu tidak ada ya, tidak ada dibuat secara tersendiri. Karena apa? Karena kurikulum itu kan dilihat berdasarkan kondisi yang ada di lapangan ya, di sekolah di mana madrasah itu berada. Dan kami untuk masalah kurikulum, kalau jika ada yang disabilitas maka kita lakukan revisi atau adaptasi lah, adaptasi penyesuaian ya, kurikulum untuk anak terhadap kebutuhan khusus ini. Karena kita kan belum tahu juga anak berkebutuhan khusus ini apakah nanti yang tipikal grahita, tipikal yang tunanetra itu kan kita tidak tahu. Seperti itu. Maka itu kita kondisikan dengan anak yang nanti masuk di sekolah kita, seperti itu.
Oke, bentar saja. Saya cek lagi mana tuh ada pertanyaan lanjutan. Nah, ini Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan dari guru ke guru sudah ada Ustaz sini ya. Dari Ya, sudah ada. Ustaz Viva ya Ustaz ya. Ya, Kalau kepada muridnya juga sudah Ustaz ya Madi. ya sudah kita sampaikan kepada murid-murid ya. Kalau seandainya nanti ada santri baru yang masuk dan berkebutuhan khusus, ya mereka harus siap dengan kondisi saudaranya tersebut ya. Artinya nggak dibully gitu Ya, saja. tidak boleh dilakukan pembulian, tidak boleh dikucilkan, Ya gitu benar-benar. ya harus bersikap layaknya saudara-saudaranya yang lain ya, rekan-rekannya yang lain seperti itu. Berarti guru-gurunya juga di kelas Ustadz sarankan untuk memberikan pembekalan lagi ya, kayak misalnya sambil ngajar gitu disampaikan Iya, iya. biar tidak ada pembulian Iya. kepada anak-anak yang kayak gitu pun, ya meskipun nggak usah nunggu ada anak berkebutuhan khusus lah ya, Mm-mm. tapi emang tidak diiyakan kalau adanya pembulian gitu Ustadz. Iya, karena memang ini adalah hal-hal yang butuh penekanan ya, butuh penekanan kepada santri-santri, tidak harus menunggu ada anak yang berkebutuhan Iya khusus. betul. Jadi kita tentang keberagaman terutama ya, keberagaman bahwasanya setiap kita itu kan memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda. Jadi itu yang kita tekankan agar anak bisa memahami dan bisa bersikap toleran terhadap saudara-saudara, kawan-kawan-kawannya yang memiliki kelebihan atau kekurangan. Oke Ustadz, rasanya cukup deh, udah lengkap nih. Terima Baik. kasih Ustadz ya Sama-sama. atas informasinya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Ustadz. Terima kasih. apa-apa, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.